bulan Jun ini juga kita akan mengeluarkan pasport antarabangsa baru. Tahun lepas kita 2012, tahun ni kita top seed. Ini bukan biasa. Maksudnya rakyat Malaysia semakin mudah untuk melaju ke luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan melihat informasi terkini ya guys ya. Malaysia kembali mengguncang dunia guys ya. Kita dibuat iri dan juga terdiam ya guys ya. Ya Allah, kok bisa begini nih Malaysia lagi-lagi kayak gini ya kan. Jadi jom kita simak videonya sampai selesai. Let's go. Ramai rakyat Malaysia sebenarnya tak sedar pasport yang kita pegang sekarang ni antara yang paling berkuasa di dunia. Ya, pasport Malaysia kini berada di tangga ke-6 dunia bagi tahun 2026 pasport Malaysia di urutan ke-6 dunia guys, gila. Berdasarkan Happy Passport Index, tahun lepas kita dah tangga ke-12, tahun ni kita top seed. Ini bukan biasa. Maksudnya rakyat Malaysia semakin mudah untuk melaju ke luar negara, masuk ke banyak negara tanpa visa dan lebih mudah dihormati. Bila kita pegang pasport Malaysia, ingat dia bukan sekadar gila, keren banget guys. Tahniah untuk semua pemegang paspor Malaysia. Mantap, lepas ini tambah mic lagi, jelas suara. Bener, tak jelas suara dia ya, tapi memang terbaik lah guys ya. Masuk ke peringkat 6 guys, gila di dunia loh. Wow, ini pencapaian yang bagus banget dan kita tertinggal lagi nih guys ya. Oke, kita next lanjut. Bulan Jun ini juga kita akan mengeluarkan pasport antarabangsa baru. Dengan Malaysia. Tambahan feature keselamatan yang lebih baik. Sekarang ini pun dari segi pasport paling terpercaya, kita berada dalam top 10 lah. Untuk Zaid, kita nombor apa? Pasport paling terpercaya diukur dari segi pasport Malaysia. Kalau travel ke negara lain tak perlu visa. Kalau kayu ukurnya itu, kita berada kedudukan nombor 3. Nombor 3. Ingatlah, kalau kayu ukur pasport Malaysia sebagai dokumen perjalanan paling terpercaya dari sudut memiliki pasport Malaysia dan kita berjalan tanpa memerlukan visa, kita berada pada kedudukan nombor 3. Mantap. Itu pun pengeluaran pasport baru ini kita tambah lagi feature keselamatannya, ciri keselamatannya. Maknanya kita tak berpuas hati di situ, kita terus improve dan improve dan improve. Yang ini pasport baru untuk yang dalam dewan ni Harul, you punya pasport belum expired kan? Jangan cepat-cepat tukar dulu. Ini yang dah expired baru kita dulukan. Okey, tak semestinya baru cepat-cepat nak itu. Yang lama belum expired guna lagi. Okey. Begitu juga MyCard. MyCard pun dalam bulan Datuk Alim, bulan 6 juga ke Alim? Bulan 6 juga. MyCard baru dengan ciri keselamatan baru. Jadi pasport Malaysia power nomor 3 dunia. Sebenarnya nomor 3-nya itu di Asia katanya di sini ya guys ya. Dan di dunia 2026 ini sudah di urutan nomor 6. Gila. MyCard baru dengan ciri keselamatan. Nah, mereka itu memikirkan itu ya guys ya. Mereka memikirkan bagaimana keselamatan yang diterapkan di situ. Maksudnya adalah ya chip yang digunakan itu untuk keselamatan juga. Kan gila gitu loh guys ya. Kita belum ke sana arahnya gitu loh ya.
Masya Allah, tabarakallah. Malaysia bakal guna pasport dan juga MyCard versi baru pertengahan 2026 ni. Jadi guys, kenapa kerajaan nak tukar yang baru? And apa jadi dengan pasport dan juga IC kita yang lama? Memang tak boleh pakai terus ke? Jadi guys, jom dah explain. Fokus utama upgrade kali ni adalah untuk mengurangkan risiko pemalsuan, kecurian identiti dan juga penyalahgunaan yang semakin meningkat. Dan untuk MyCard kita tu, sistem yang diguna pakai dah berumur lebih 20 tahun. Dan korang bayangkanlah, kita punya MyCard tu digunakan untuk macam-macam benda. Nak sekarang ni, nak isi minyak pun boleh guna. And then urusan kerajaan dengan bank, hospital dan banyak lagi lah. So apabila sistem yang mereka guna ini dah lama, maka akan ada limit lah daripada segi keselamatan dan juga cara dia handle verifikasi tu. Sebab itulah upgrade kali ni dia penting, sebab bukan untuk keselamatan saja, tapi untuk pastikan urusan harian kita menjadi lebih lancar dan selarilah dengan teknologi semasa. Dan untuk pasport kita tahulah yang pasport Malaysia ni adalah antara paling kuat di dunia, especially bab visa free travel tu. Sebab tu kerajaan nak pastikan tahap keselamatan pasport kita itu terus relevan lah dengan teknologi semasa. Sebab korang tahu, semakin hari dunia semakin canggih dan taktik scam pun makin menjadi-jadi, makin canggih jugalah cara diorang ni. Jadi dengan itu, dokumen-dokumen penting yang fizikal ini tak boleh stuck dengan sistem yang lama. Cuma setakat ini kerajaan masih belum lagi reveal spek penuh, tapi menurut beberapa sumber, antara pembaharuan yang bakal diperkenalkan adalah fungsi imbas kod QR untuk tujuan verifikasi. Maksudnya proses nak semak ketulinan dan juga dokumen boleh menjadi lebih cepat dan lebih susahlah untuk dipalsukan. So apabila dah keluar versi baru nanti, apa yang akan jadi kepada dokumen lama kita yang kita tengah pakai sekarang ni? Memang tak boleh guna terus ke? Jadi untuk pengetahuan, peralihan ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Pasport lama masih lagi boleh guna sampai biasa, and once korang nak renew nanti, contohnya dah expired 5 tahun, baru korang renew, maka di situlah korang akan dapat versi yang baru. So bila once dah keluar nanti, korang tak perlu tukar pun, korang tunggu expired baru tukar. Kalau tak, bazir duit lah duit korang kan. Dan untuk MyCard pun sama, versi lama masih boleh digunakan macam biasa, dan pertukaran yang kad baru ini akan dibuat secara berfrasa mengikutlah announcement kerajaan nanti. Jadi guys, korang excited tak nak guna MyCard dan juga pasport baru ni? Korang rasa upgrade kali ni memang perlu, ataupun sebenarnya dokumen sudah ada pun dah cukup kuat, cukup okey, ataupun korang rasa sebenarnya ni ada agenda tertentu lah di sebaliknya? Jadi guys, please komen pendapat korang. Daun nak dengar, jangan lupa like video ni, follow Daus untuk dapatkan banyak lagi update news yang terkini macam ni, yang best ni kan. Dan jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Alright guys, gila banget guys. Sebentar. Ini kita yang kayak gini aja itu nggak upgrade gitu kan. Sedangkan Malaysia yang sudah mendahului kita, bahkan istilahnya kita tertinggal daripada Malaysia dan juga negara-negara lain seperti Singapura yang kita sudah ketinggalan. Meskipun Singapura kecil, tapi kita memang sangat-sangat jauh ketinggalan. Dan sekarang Malaysia upgrade IC dan juga paspornya sehingga lebih aman dan lebih terjamin, dan juga menyesuaikan dengan teknologi terkini. Gila banget gak sih guys ya? Kalau menurut saya hal ini tuh kayak, ya gimana gitu, udah bagus tapi dibagusin lagi. Sedangkan kita udah bagus, belum bagus tapi belum dibagus-bagusin. Gitulah. Bukan maksud untuk apa namanya ya guys ya, untuk membandingkan, tapi kita istilahnya secara fair saja. Ketika kita istilahnya ada sebuah negara yang sudah bagus nih dari sistem paspornya, IC-nya, ya kan? Nah ini malah upgrade gitu, sedangkan kita masih belum ke situ gitu loh guys ya. Masih saja hal-hal yang kayak nggak ya kayak gitulah guys ya. Saya nggak bisa ngomong banyak gitu, tapi menurut saya sih guys ya, hal ini itu ada apa namanya ya, manfaatnya juga ya kan, demi istilahnya keselamatan kita dan juga manfaat yang akan didapatkan oleh banyak masyarakat seperti itu guys ya. Oke, next kita lanjut lagi. Sekarang ada berita dari negara serempuan kita nih. Paspor Malaysia sekarang tuh setara dengan Amerika Serikat. Jadi terkuat kedua di ASEAN. Kok bisa guys? Kalau Malaysia setara Amerika, berarti kita setara sama siapa nih? Myanmar kah? Tenang. Kita tetap jadi nomor satu. Kalau urusan sabar ya. Malaysia punya paspor sama kuatnya dengan Amerika Serikat. Gila. Keren banget gak sih ini Malaysia? Paspor Amerika Serikat itu tadinya jadi raja guys. Pernah di peringkat 1 di tahun 2014. Kalau mereka tuh sekarang keluar dari 10 besar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun sejarah Henley Passport gitu Index. Kena mental gak tuh Amerika? Terus kenapa sih Amerika bisa turun? Ini tuh bisa terjadi. Soalnya mereka tuh jadi negara yang membatasi akses visa bagi negara
negara lain. Kayak kurangnya timbal balik gitu guys. Nah, berdasarkan laporan Henley Passport Index edisi Oktober 2025, paspor Malaysia dan Amerika Serikat itu sama-sama di peringkat ke-12 dunia. Kedua negara ini tuh ngasih akses bebas visa atau visa on arrival ke 180 dari 227 negara dan teritori di Jadi dunia. sama Nah, sedangkan ya. kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapura masih jadi nomor satu, yaitu satu. dengan Malaysia pemegang nomor paspor dua. terkuat di dunia Nomor dua, dengan akses ke Malaysia. 193 destinasi. Negara orang kok keren-keren, kita kapan ya? Sedangkan kalau di peringkat Asia teratas itu Singapura jadi nomor satu, keduanya Korea Selatan dan ketiganya itu Jepang. Terus di mana sih posisi kita di Indonesia ini? Sayangnya Indonesia itu masih ketinggalan guys. Kita ada di sekitar peringkat ke-66 sampai 70 banget. dengan akses bebas visa ke sekitar 73 destinasi aja nih. Bahkan masih di bawah Timur Leste di beberapa laporan. Komen netizen, caranya supaya paspor bisa kuat nih gimana? Di bawahnya ada yang komen lucu nih. Pakein barbel katanya. Bikin paspor dari beton aja kak, insya Allah dijamin kuat dan tahan lama. Nah, ini ada komen yang bagus. Paspor yang kuat ini adalah hasil dari diploma yang terbuka, didukung sama ekonomi yang makmur dan stabilitas politik keamanan di dalam negeri. Jadi paspor itu bukan cuma buat jalan-jalan, tapi cerminan seberapa hormat dunia sama negara itu. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Follow dan komen, biar saya bacain berita seru lainnya ya. Alright guys, gila sih guys ya. Jadi emang apa namanya ya, paspor daripada Malaysia ini semakin hari semakin kuat, semakin tahun semakin kuat. Nggak nyangka ternyata udah peringkat 6 aja dari 12 ya. Sekarang sudah peringkat 6 dan juga istilahnya bukan kaleng-kaleng. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ekonomi Malaysia itu stabil dan juga politik di sana itu bagus gitu kan, dan juga sistemnya juga bagus, serta ya guys ya, kepercayaan asing ya, kepercayaan orang luar terhadap Malaysia semakin tinggi. Buktinya dengan banyaknya investor dan juga ekonomi yang menguat, ringgit menguat, dan itu membuat istilahnya kesejahteraan kepada rakyatnya seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini ya guys ya, mau kemanapun tanpa visa itu bisa aja. Sedangkan kita 70, sedangkan Malaysia itu 180 lebih sekarang ya kan. Nah seperti itu ya guys ya. Ini tahniah lah buat kalian yang tinggal di Malaysia dan punya paspor Malaysia. Orang Indonesia yang lahirnya di Malaysia mungkin punya paspor Malaysia ya, mungkin seperti itu ya guys ya. Maka di situ kalian akan bangga dan senang, menyenangkan gitu. Beda sama kita yang istilahnya punya paspor tapi nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana karena gajinya gitu-gitu aja, pasti gitu. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Komen menurut kalian gimana ya kan, dan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita itu bisa juga istilahnya naik gitu loh guys ya, nggak gitu-gitu aja gitu loh ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.